Gak ngerti deh, emang beneran negara rugi 271 triliun rupiah karena korupsi timah? Rame banget ini di sosial media aku soal korupsi timah. Diduga ya, kerugian negara itu mencapai 271 triliun rupiah karena kasus korupsi timah wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022. Baru-baru ini Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru. Tersangka baru? Emang sebelumnya udah ada tersangka? Iya, Kejaksaan Agung sebelumnya udah menetapkan 14 tersangka perkara timah. Terus di tanggal 26 Maret 2024, manajer PT QSE Helena Lim ditangkap. Satu hari setelahnya, penyidik menangkap pengusaha Harvey Muiz. Berarti tersangkanya ada 16 ya? Oke, aku udah ngerti. Nah, yang aku masih bingung, kasus korupsi timah ini gimana sih? Awalnya gitu? Jadi awal kasus ini di tahun 2018. Saat itu tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bareng tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk sadar kalau pasokan biji timah yang dihasilkan lebih dikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lain. Oke, kok bisa dikit gitu pasokan biji timahnya? Ini versi jaksa, akibat masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Ada penambangan liar, oke. Terus korupsinya di mana? Nah, harusnya kan ALW, MRPT, dan EE melakukan penindakan dong kalau ada penjara tambang. Iya, emang nggak dilakukan? Enggak, mereka justru nawarin pemilik smelter buat kerjasama dengan beli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Oh, di situ korupsinya. Terus. Nah, buat mengakomodir penambangan ilegal tersebut, ketiga anggota direksi ini setuju buat perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa menyewa peralatan peleburan timah dengan para smelter. Oke, bentar, balik dulu ke yang tadi penetapan Helena Lim sama Harvey Muiz sebagai tersangka. Peran mereka di kasus ini apa? Harvey diduga melobi beberapa perusahaan untuk menyetujui penambangan timah ilegal di sekitar area konsesi PT Timah. Harvey juga minta perusahaan smelter menyisihkan keuntungan dengan kedok dana tanggung jawab sosial. Uangnya dikirim kemana? Pembayaran itu dikirim melalui PT QSA yang melibatkan Helena. Disinilah Harvey terhubung sama Helena. Berarti keterlibatan Helena itu doang? Atau ada lagi? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi bilang kalau Helena membantu menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah. Itu doang. Gak cuma itu, dilansir Tempo.co, Kuntadi juga menyebut Helena diduga kuat membantu mengelola hasil tindak pidana korupsi dengan ngasih sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter. Bener sih, aku pusing dengernya. Lebih pusing lagi kalau ingat ada 271 triliun rupiah yang dikorupsi. Boh, duit semua itu. Iya, itu kerugian negara. Dihitung berdasarkan kerugian ekonomi, ekologi, dan biaya pemulihan akibat penambangan timah ilegal. Siapa yang menghitung? Ada dua ahli ekosistem dan ekologi, dua guru besar IPB University yang paham indikator menghitung kerusakan ekologi. Oh gitu, oke mantap.